Hai, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai segmen pada video. Silahkan Anda klik timer di pojok kiri. Jika ada tulisan mulai, silahkan ditekan, nanti akan muncul beberapa segmen atau tombol yang akan Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda seperti judul konten, agar waktu Anda tidak terbuang percuma. Jika sudah memahaminya, silahkan untuk dicoba dengan menekan tombol mulai. Guru memiliki peran penting untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan menyenangkan. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, pastinya Anda akan menghadapi beberapa tantangan, misalnya kurangnya motivasi siswa belajar, disiplin siswa yang kurang, dan lainnya. Tugas utama guru yaitu mengajar, atau menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru bukan hanya memberikan materi pelajaran begitu saja, tetapi membutuhkan strategi yang tepat agar suasana belajar yang lebih baik tercipta. Karena salah satu keberhasilan guru dalam mengajar yaitu, dengan melihat perkembangan siswanya, apakah menjadi lebih baik atau tidak, dan memahami materi pelajaran atau tidak. Apabila tidak ada perubahan baik, atau justru lebih buruk dalam diri siswa, baik dari segi pengetahuan maupun kepribadiannya, kemungkinan ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Anda bisa melakukan evaluasi, dan perbaikan cara mengajar yang lebih baik. Pasalnya dalam menyampaikan materi pelajaran, Anda membutuhkan strategi yang tepat dan metode belajar tertentu. Pemilihan penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan beberapa hal seperti karakter siswa, kemampuan siswa dalam menyerap materi, dan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Oleh sebab itu, guru harus memiliki strategi mengajar yang tepat agar optimal dan pembelajaran berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu 10 strategi guru agar optimal dalam mengajar. 1. Menarik perhatian siswa. Langkah paling utama agar guru dapat mengajar secara optimal adalah dengan menarik perhatian siswa. Dengan menarik perhatian siswa, Anda sedang menanamkan rasa ketertarikan siswa untuk menyukai materi pelajaran yang akan disampaikan. Kalau siswa sudah tertarik dan suka terhadap materi pelajaran yang diajarkan, maka suasana kelas juga akan jadi menyenangkan. Dengan suasana kelas yang menyenangkan, guru dan siswa akan melakukan kegiatan KBM dengan optimal. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian siswa, misalnya menggunakan media pembelajaran yang menarik, bermain game based learning, dan lainnya. 2. Review pembelajaran kembali. Review pelajaran atau pengulangan, diperlukan sebagai syarat untuk memastikan, siswa menguasai materi yang telah diberikan. Daya tangkap siswa juga berbeda-beda, sehingga tidak semua siswa dapat langsung paham akan materi pelajaran, yang dipaparkan guru dengan penjelasan sekali. Karena itu, supaya bisa mengakomodasi tidak meratanya pemahaman siswa, Anda bisa melakukan review atau pengulangan materi yang telah diberikan. Anda juga harus memastikan bahwa siswa telah memahami materi, dengan bertanya pada mereka, apakah ada yang kurang dipahami atau tidak? Karena pemahaman siswa bisa menjadi keberhasilan Anda dalam mengajar. 3. Humoris dan tidak kaku. Dalam hal ini, bukan berarti guru menjadi seorang pelawak, ya. Tetapi saat mengajar, guru juga diharapkan memiliki unsur humor, atau lelucon supaya bisa membangun suasana kelas. Suasana kelas tidak kaku, monoton, dan jadi bersahabat. Guru bisa menyelingi materi pelajaran diselingi humor dan lelucon. Namun pastikan tidak membuat lelucon yang berlebihan, misalnya dengan menjadikan salah satu siswa sebagai bahan candaan. Jangan terlalu sering membuat lelucon, sesekali Anda harus serius agar siswa paham dengan materi yang diberikan. 4. Menjelaskan tujuan pembelajaran. Maksud dari menjelaskan informasi tentang tujuan pembelajaran adalah, untuk menjelaskan gambaran secara umum tentang manfaat, dan tujuan mempelajari materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan supaya siswa dapat arahan kemana pembelajaran dimaksudkan. Siswa juga akan lebih semangat belajar karena tahu manfaat yang mereka dapatkan setelah belajar. Ini akan semakin mempermudah siswa mengingat pelajaran dan menghubungkan pelajaran dengan sistematis. 5. Belajar outdoor. Guru bisa mengajak siswa untuk belajar di luar ruangan outdoor, bukan hanya di kelas saja. Hal ini paling enak dilakukan pada pagi hari, saat cuaca masih cerah dan segar. Belajar outdoor akan kembali refresh keadaan otak siswa.
Siswa akan merasa lebih fresh dan lebih mudah untuk menyerap pelajaran sehingga akan lebih konsentrasi. Dalam hal ini, Anda harus melihat situasi atau kondisi luar ruangan terlebih dahulu. Apabila terlalu ramai dan tidak memungkinkan, lebih baik belajar di dalam kelas saja. Rencanakan pembelajaran di luar kelas dengan matang, jangan sampai menghabiskan waktu hanya untuk bermain siswa. 6. Menjelaskan dengan praktis. Menjelaskan dengan praktis artinya, menjelaskan secara simple dan lebih mudah. Dalam mengajar, sangat diperlukan untuk menjelaskan dengan mudah. Siswa akan memahami dan mengolah materi pelajaran, tugas, dan PR dengan mudah. Jangan terlalu bertele-tele dalam menjelaskan materi, dan melebar kemana saja karena hal tersebut bisa membuat konsentrasi anak menurun. Cukup menjelaskan satu materi pembahasan dengan jelas, singkat dan padat, serta diulang-ulang untuk memastikan siswa tersebut benar-benar memahaminya. 7. Memberi stimulus. Memberi stimulus di sini berguna untuk memotivasi siswa untuk berprestasi dan semakin maju. Stimulus bisa berbentuk materi dan non-materi. Stimulus berbentuk materi bisa berupa pemberian hadiah, misalnya buku, alat tulis, atau hadiah lainnya. Stimulus non-materi bisa dengan memberikan pujian pada siswa yang berprestasi dan menjadi inspirasi bagi siswa lain. Hal ini juga sekaligus memotivasi siswa lain untuk meningkatkan prestasi di kemudian hari. Anda bisa memberikan stimulus atau penghargaan untuk setiap siswa atas perbuatan baik yang mereka lakukan. 8. Pragmatis. Pragmatis artinya cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dilakukan dengan bijaksana dan teliti. Dalam menyampaikan materi pelajaran, guru tidak akan membuat siswa merasa tersinggung. Guru harus berhati-hati dalam berkata-kata. Pemilihan kata yang baik harus dilakukan supaya tidak ada siswa yang merasa berkecil hati. Meski begitu, pastikan pula kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan materi jelas dan mudah dimengerti. 9. Menunjukkan kinerja siswa. Kinerja siswa dengan apa yang telah diajarkan guru di kelas adalah cerminan keberhasilan dari pengajaran itu sendiri. Artinya, bila siswa berhasil menjawab yang telah diajarkan guru, maka itu adalah indikator keberhasilan pengajaran di kelas. Dan jangan lupa untuk mengunjungi platform penjualan kami yang sudah kami sediakan di deskripsi channel ini. Sebaliknya, siswa yang memberi respon negatif, artinya ada yang kurang berhasil ketika seorang guru dalam mengajar dan mengelola kelas saat KBM. 10. Memberikan penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat siswa terhadap materi yang diajarkan dan bagaimana tingkat penangkapan dan penguasaan mereka. Penilaian akan dilakukan dengan metode yang ada untuk guru bisa mengevaluasi kemajuan siswa dalam belajar. Penilaian juga dilakukan supaya guru tahu apakah cara mengajar sudah ideal atau masih memerlukan perbaikan dalam cara mengajarnya. Guru juga akan mengajar lebih optimal nantinya. Berikan penilaian kepada siswa secara objektif atau berdasarkan kemampuannya. Itulah 10 strategi guru agar optimal dalam mengajar yang bisa Anda lakukan saat pembelajaran di kelas. Cara-cara tersebut dinilai sepele dan mudah, namun dapat memberikan dampak positif bagi siswa dan lingkungan pembelajaran. Pastikan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang pasti terbaru dari channel Ngomongin Positioning Brand. Terima kasih.